Halo semua, kembali lagi di Wardaya College Online Learning dengan saya Analis. Di sini kita akan membahas tentang hukum Lenz. Nah, hukum Lenz ini menyatakan bahwa pada arus induksi itu akan memiliki arah sedemikian rupa sehingga medan magnet yang dihasilkan akan melawan perubahan flux magnet yang menginduksi. Jadi ini tentang induksi magnet ya. Saya ketik aja di sini bunyi hukumnya. Nah, seperti ini ya. Di sini untuk medan magnet yang dihasilkan oleh arus induksi kita sebut sebagai B induksi. Oke, nah di sini kita harus ingat nih, flux magnet itu apa sih? Flux magnet di sini adalah banyaknya medan magnet yang menembus suatu loop ya, dengan luasan atau luas permukaan loop tertentu gitu. Nah, contohnya nih, misal kita punya loop di sini. Misalkan kita punya loop, kemudian di sini ada magnet batang nih, magnet batang. Ini kutub utara. Oke, ini gedein dikit. Oke, ini kutub utara, ini kutub selatan. Oke, kalau kita gambar nih berarti garis-garis medan magnet akibat magnet batang ini yang di ujung sini yang menghadap ke loop kemana nih? Ke sini ya. Ke sini, ke sini, ke sini, ke sini gitu kan. Oke, berarti kita bisa gambar aja nih biar lebih sederhana. Arah medan magnet yang dihasilkan oleh si magnet batang ini kayak gini, ke sini. Oke, ini masuk ke loop. Nah, terus medan magnetnya ini dimasukin ya, jadi didekatkan ke loop. Oke, karena didekatkan berarti gimana nih? Si loop ini merasa medan magnet yang menembus dia nih makin gede nih, makin gede. Kita ingat kalau flux magnet itu sama dengan juga integral B dot dA, dengan B-nya ini medan magnet dan A-nya adalah luas dari si loopnya gitu. Berarti makin gede B-nya, fluxnya makin gede dong. Berarti fluxnya berubah gitu kalau misalkan magnet ini didekatkan ke loop. Nah, karena ada flux yang membesar di sini, berarti si loopnya ini harus memproduce atau menghasilkan flux yang bisa memperkecil atau melawan perubahan flux ini gitu. Karena tadi fluxnya itu membesar gara-gara ada medan B yang membesar, berarti ini harus ditolak nih. Harus ditolak si medannya biar tidak terlalu membesar. Jadi di sini B induksinya harus ngelawan ke sana. Ibaratnya gini, kita tuh biasanya makan dua kali sehari gitu. Tapi ternyata kita dikasih 3 kali sehari. Gimana? Kita mual kan karena biasanya kita dikasih 2, sekarang 3, kebanyakan gitu. Harusnya berarti kayak dia tuh pengen mengembalikan ke keadaan dia semula gitu. Makanya di sini B induksinya ini bakal melawan gitu, bakal dimuntahkan gitu kalau makanan ya. Sehingga arus induksinya harus gimana? Nah, buat nentuin arah arus induksinya, kita ingat aturan tangan kanan ya. Aturan tangan kanan. Yang mana kalau misalkan ada kawat gitu dialiri arus I ke sana, kita gunakan aturan tangan kanan untuk menentukan arah medan magnet yang dihasilkan. Caranya kayak gini. Ini misalkan ini jempol kita nih ya, ini tangan kanan. Nah, jempol kita itu menunjukkan arah arusnya, terus 4 jari yang lain itu menunjukkan arah medan magnet yang dihasilkan. Nah, ini kan melingkar tuh, jadinya medan magnet yang dihasilkan itu melingkar kayak gini gitu. Nah, ini sama juga nih, gimana caranya biar di bagian dalam loop itu arah medan induksinya tuh arahnya ke atas gitu. Berarti kita harus genggam kawatnya itu arahnya kemana? Berarti tangan kanan kita harus kayak gini nih. Ini jempol, ini 4 jari yang lain kayak gini. Nah, kayak gini nih tangan kanan. Berarti biar di bagian dalam loopnya itu arah medan magnet induksinya ke atas, arah arus induksinya harus ke sini kayak gitu. Oke? Oke, misalkan kalau loop si medan magnetnya itu dijauhkan gitu, gimana? Misalkan dijauhkan gitu ya. Ini utara, ini selatan. Masih sama ya, arah medan magnetnya di ujung ini ke bawah, di ujungnya doang. Kemudian ini dijauhkan nih. Dijauhkan. Kalau dijauhkan berarti dia ngerasanya medan magnet yang menembus loop ini akan menjadi lebih kecil gitu ya. Berarti fluxnya ini mengecil nih, flux magnetnya. Karena flux magnetnya mengecil, ya berarti kita harus gimana? Seperti mencari tambahan gitu. Kita harus cari tambahan nih biar enggak berubah kayak gitu. Nah, karena dia berkurang ya berarti dia harus bikin yang medan magnet induksinya itu masuk gitu, melawan perubahannya. Karena tadi ini dijauhkan, mengecil kan nih B-nya, fluxnya mengecil, berarti di sini B induksinya harus masuk biar memperbesar gitu. Nah, karena B-nya ke sini berarti arah arusnya harus kemana? Sama pakai aturan aja tangan kanan tadi ya.
di sini B induksi di dalam loopnya itu harus ke bawah, berarti ya udah kita genggam kawatnya kayak gini di kawat bagian depan ya. Oke, ini tangan kanan, ini jempolnya ke kiri, berarti arah arus induksinya itu harus ke kiri gitu. Oke, bisa ya.